Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada mata kuliah Tata Niaga Peternakan. Pada kali ini topik yang akan kita bahas adalah karakteristik produk peternakan. Next, sebelum kita melanjutkan pembahasan yang lebih jauh, kita lebih dahulu harus memahami tentang pengertian produk, sehingga pada akhirnya nanti kita bisa menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan produk peternakan, karakteristiknya seperti apa. Nah, produk menurut pengertiannya adalah segala sesuatu. Nah, ini segala sesuatu meliputi objek fisik berbentuk, kemudian jasa, bisa juga tempat, bisa juga organisasi, gagasan, ataupun pribadi. Nah, ini jadi segala sesuatu banyak yang dapat atau mampu ditawarkan produsen untuk diminta, dicari, dibeli, digunakan, atau dikonsumsi pasar sebagai pemenuhan kebutuhan dan keinginannya. Itu pengertian dari produk. Jadi bisa apa saja selama dia dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan ataupun keinginan. Nah, itu salah satu pengertian produk. Stanton, ya, J. Stanton ini salah satu ahli dalam bukunya juga menyampaikan bahwa produk adalah suatu sifat yang kompleks, baik dapat diraba maupun tidak dapat diraba. Nah, jadi kalau diartikan diraba atau tidak dapat, ini ada bisa fisik maupun non fisik, ya. Termasuk di bungkus, warna, prestis perusahaan dan pengecer, pelayanan perusahaan dan pengecer yang diterima oleh pembeli untuk memuaskan keinginan pelanggan. Nah, jadi ini udah lebih spesifik, dia melibatkan perusahaan dan juga pengecernya, ya. Tapi yang kita garis bawahi adalah bahwa produk itu sesuatu yang dapat digunakan untuk memuaskan keinginan pembeli atau pelanggan. Oke, ini Stanton. Next, ada lagi yang menyatakan produk itu bersifat nyata dan bersifat tidak nyata. Nah, ini Stanton juga sama, bisa diraba atau tidak diraba. Tapi batas kedua sifat tersebut tidaklah begitu jelas. Nah, ini ada gambar ilustrasi di bawah ini, coba diperhatikan baik-baik. Yang satu adalah gambar ayam goreng KFC. Ya, ini kita bicara KFC dulu ya. Ini bukan promo, tapi ini sebagai contoh. Kalau kita bicara ayam KFC, ini berarti produk tersebut bersifat nyata. Bisa diraba, bisa dilihat, bisa dinikmati, dan juga bisa dinikmati, ya. Jadi semua ini produk yang bersifat nyata. Tapi kalau kita geser kemari, nah, KFC yang ini apa maksudnya? Ini produk juga, tapi bersifat tidak nyata, ya. Nah, ini yang namanya intangible produk tidak nyata. Apakah produk yang ini berharga? Tentu kita bisa lihat sama-sama ayam goreng, ya, ini ayam goreng, ya. Yang satu diwadahin pakai merek KFC, yang satu nanti diwadahin juga tidak ada bermerek. Kita berikan ke konsumen dengan harga yang sama, kita bisa lihat mana yang dia pilih. Nah, padahal itu sama-sama ayam goreng. Ya, kita belum bicara masalah bumbu segala macam, tapi ini
arti harafiah bahwa ini juga bernilai, bersifat tidak nyata ini KFC ini. Inilah yang disebut produk bersifat tidak nyata. Apa yang termasuk di sini? Ya, ini yang masuk bagian ini adalah merek ya, merek, brand, ya, barang-barang yang sifatnya franchise itu masuk golongan tidak nyata. Sertifikasi itu juga barang yang tidak nyata. Kalau sepintas dilihat gambar seperti ini kan ya nggak ada apa-apanya, tapi begitu kita padukan dengan ayam goreng itu dia dapat meningkatkan nilainya. Jadi dari penjelasan ini mungkin bisa dilihat atau akhirnya kalian bisa membedakan mana produk yang bersifat nyata dan tidak nyata ya. Oke, next. Nah, ini berdasarkan dimensi kepuasan konsumen. Produk itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, produk yang bermanfaat, yaitu produk yang mempunyai daya penarik rendah, tapi dapat memberi manfaat yang tinggi kepada konsumen dalam jangka panjang. Nah, ini contohnya itu ya deterjen yang fosfat rendah, atau bahasa iklannya juga ada deterjen yang bisa mencuci sendiri. Nah, itu bahasa iklan. Nanti iklan kita bahas di etika ya. Itu produk yang bermanfaat. Kemudian produk yang kurang sempurna. Nah, maksudnya apa? Ya bukan produk itu cacat atau tidak, tapi produk yang tidak mempunyai daya penarik bagi baik yang tinggi maupun kualitas yang bermanfaat. Ya, ini contohnya itu obat-obatan yang berasa pahit. Ya, kalau kita inginnya sih obat itu ya kalau memang bisa ya manis gitu ya rasanya, sehingga akan menjadi sempurna. Kalau kita makan obat nggak ada pahit-pahitnya gitu loh. Itu anak-anak saya seperti itu maunya. Tapi ternyata memang ada produk-produk yang memang seolah-olah produk kurang sempurna. Contohnya ya seperti itu. Kenapa obat tidak dibuat manis? Ya ada juga obat yang dibuat manis ya. Obat-obat dalam bentuk sirup untuk anak-anak itu ternyata juga dibuat manis. Tapi secara umum meninggalkan rasa yang pahit. Itu termasuk bahasa kita adalah produk yang kurang sempurna. Kemudian produk yang menyenangkan. Produk yang dapat segera memberi kepuasan, tapi dapat berakibat buruk bagi konsumen dalam jangka panjang. Misalnya rokok. Nah, ini ya menyenangkan, orang begitu ngerokok rasanya senang, puas, tapi akibatnya buruk dalam jangka panjang. Nah, ini contoh-contoh ya. Ya mudah-mudahan yang masih ngerokok segera sadar untuk menghentikan tidak merokok sekarang. Kemudian yang keempat, produk yang sangat diperlukan, yaitu produk yang dapat memberikan kepuasan segera dan sangat bermanfaat dalam jangka panjang, seperti makanan yang bergizi. Contohnya apa? Ya nanti kalian contoh. Kalau di sini sebut makanan bergizi, contohnya ya susu. Kita minum susu senang, puas. Manfaatnya jangka panjang juga baik buat tubuh kita. Oke ya, jadi jelas ya bisa membedakan 4 produk ini. Kemudian klasifikasi produk itu yang pertama benda-benda hasil produksi, bahan mentah alamiah, dan produksi hasil pertanian. Nah, ini hasil pertanian umum ya. Kalau kita produksi hasil peternakan. Apa saja yang masuk golongan ini? Ya, benda-benda hasil produksi kita ya banyak sekarang. Kalau dari makanan, termasuk makanan-makanan yang fast food itu ya, misalnya sosis, nugget, itu masuk benda-benda hasil produksi. Es krim. Kalau bahan mentah alamiah apa? Ya daging, itu masih termasuk bahan mentah, belum diolah, jadi nggak bisa langsung dikonsumsi. Daging, ayam,
telur itu termasuk golongan bahan mentah alamiah. Kemudian produk hasil pertanian atau peternakan, ya ini banyak lah ya, semuanya bisa kita sebutkan. Jadi jelas klasifikasi produk ini ya. Nah, kalau kita lihat bidang manufaktur atau pabrikan, poin yang pertama tadi itu lebih menguasai pemasaran hasil. Karena apa? Produsen mempunyai kekuasaan yang cukup besar terhadap kualitas maupun kuantitas produksinya. Volume produksi bisa berskala besar. Produksi dari manufaktur dapat lebih disesuaikan dengan pasar. Ini kelebihan kalau kita bidang manufaktur. Yaitu tadi, sekarang kita ambil contoh susu. Susu segar dengan susu dalam kemasan. Nah, itu udah terasa kan? Kenapa kita susu dalam kemasan itu mempunyai segmen yang lebih besar? Ya, karena dia dikemas dengan baik sehingga mempunyai daya tahan yang lebih baik, lebih panjang dibanding susu segar. Jadi bidang manufaktur ini bisa berhasil seperti ini karena adanya teknologi yang dimasukkan dalam produk tersebut. Sama ayam segar misalnya. Karkas, kemudian nggak usah susah-susah, kita bekukan. Nah, itu sudah dengan teknologi pembekuan, cold storage, disimpan dalam kondisi dingin, itu ternyata dapat mempertahankan karkas itu dalam jangka waktu yang panjang dibandingkan dengan ayam segar biasa. Nah ini jadi memang adanya teknologi itu membuat barang-barang kita bisa lebih banyak digunakan dan juga jangka waktu lebih panjang, akan tetapi juga teknologi itu membutuhkan biaya. Tapi ini gambaran bahwa teknologi dalam bidang hasil peternakan ini dampaknya cukup baik bagi kita sehingga fluktuasi harga di sini bisa kita kurangi. Selanjutnya karakteristik produksi peternakan. Yang ini produksi ya, belum produknya. Nah, ini karakteristik produksi ini secara umum produksi dilakukan secara kecil-kecilan atau skala usahanya kecil. Nah, ini kita masih lihat walaupun memang sudah ada peternakan-peternakan yang besar, tapi secara umum di kita itu produksinya masih kecil-kecilan. Yang ayam, yang sapi, yang kambing, yang susu semua masih kecil-kecil. Belum ada yang besar tapi mayoritas adalah skala usahanya kecil. Kemudian daerah produsen terpencar dan terspesialisasi. Ya, ini terkait dengan klasterisasi produksi. Ya, sapi perah ada di daerah-daerah yang memiliki iklim yang dingin. Demikian juga yang lainnya, sapi potong di wilayah ini, sapi ini, kambing di sana, ayam di sini. Nah, itu terkait karakteristik wilayah juga. Produksi secara musiman, ya, karena memang kita kecuali unggas, telur ya, itu setiap hari telur, yang lain itu musiman. Tapi karena kita sudah punya pola produksi dan distribusi yang baik sehingga dapat tersedia setiap saat. Ya nggak mungkin toh ayam baru netes besok mau kita panen, nah, itu maksudnya ya. Jadi tetap butuh waktu untuk panen kurang lebih 1 bulan. Kalau telur 1 hari, kalau sapi digemukkan kurang lebih ya 3 bulan 4 bulan. Nah itu maksudnya periodisasi dalam produksi produk kita. Sifat permintaan komoditi peternakan relatif inelastis. Nah, kenapa ini maksudnya? Ya, jika penyediaan hasil pertanian atau peternakan berkurang dibanding permintaan, maka harga akan meningkat dengan cepat. Dan sebaliknya, jika produk banyak, itu turun cepat. Nah, ini yang maksudnya inelastis. Bukan hanya peternakan, tapi ini karakteristik produk-produk pertanian dalam arti luas yang seperti ini. Nah, makanya teknologi manufaktur tadi itu sebenarnya sangat membantu di dunia peternakan, khususnya untuk mempertahankan harga. Kalau toh nanti konsumen misalnya tadi karkas ayam beku
bisa meluas, itu harga relatif akan stabil karena bisa disimpan dalam jangka waktu yang lama dibanding ayam yang karkas segar. Paling 1 hari dia sudah mau nggak mau sudah masuk kulkas dan busuk. Tapi kalau didinginkan jangka waktunya bisa 1 tahun. Ya, ini secara umum semuanya seperti ini sifat-sifat produk kita. Nah, ini mulai kita bahas karakteristik produk peternakan yang intinya ya. Inti pertemuan kita kali ini ada di sini. Yang pertama itu mudah rusak. Produk pertanian atau peternakan mudah rusak disebabkan karena umur simpan yang singkat. Ya, jadi ini memerlukan penanganan khusus sesuai dengan karakteristik masing-masing produknya. Susu kalau dibiarkan berapa lama dia dapat bertahan dalam ruang? Nggak nyampe 3 hari sudah busuk, ya kan? Contohnya seperti itu. Jadi memang mudah rusak. Telur 2 minggu sudah rusak. Daging nggak nyampe 3 hari jelas sudah ini. Nah itu jadi memang karakteristiknya mudah rusak sehingga memang dibutuhkan teknologi pengawetan khususnya untuk dapat mengatasi masalah ini. Kemudian sifat selanjutnya adalah voluminous atau bulky. Selain sifat yang mudah rusak, produk ini juga memakan tempat yang cukup luas dalam penyimpanannya. Ya, bulky ya, volume. Jadi membutuhkan volume yang luas. Jadi contoh kalau kita distribusi sapi gitu kan, sapi itu bisa muat berapa? Satu truk paling 8 ekor. Itu contohnya. Jadi memang butuh ruang yang luas ya. Itu sih karakteristik produk kita. Kemudian ketergantungan pada alam. Nah, ini produk hasil peternakan bersifat spesifik dalam kaitannya dengan faktor klimatologi. Nah, ini contohnya sapi perah bisa berproduksi baik apabila dipelihara di dataran tinggi atau yang memiliki suhu yang dingin. Kalau dia dikasih yang panas kan sapi perah akan susah produksinya baik. Nah, itu contoh ketergantungan pada alam. Kalau yang lain-lain dengan teknologi sekarang sudah mulai kita bisa atasi, tapi ya ini karakteristik secara umum kita masih seperti ini. Produk dihasilkan dari proses biologis ternak. Ya, ini udah sangat jelas ya. Produk peternakan merupakan produk yang dihasilkan melalui proses biologis ternak. Sehingga dalam menyediakan produk tersebut membutuhkan waktu. Nah, itu tadi kenapa akhirnya dia memang sifatnya membutuhkan waktu seperti sudah dibahas di depan. Harga produk relatif murah. Harga produk umumnya relatif murah. Ya, contoh telur segala macam ya. Telur 20.000. Nah, kalau ada isu telur dipalsukan, itu kita sebagai orang peternakan bertanya-tanya. Orang malsuin kok barang murah gitu loh. Kan ya lucu gitu loh. Kalau memalsukan itu ya barang-barang yang mahal, susah didapat. Nah, kalau barang murah mau dipalsukan seperti telur, alangkah gitu loh, ya. Jadi kalian sebagai insan peternakan jangan mudah terbawa isu, dipikir baik-baik ya. Itu contoh gitu loh. Kemudian poin selanjutnya, bargaining position yang rendah di tingkat produsen. Nah, ini memang rata-rata seperti itu. Peternak mau jual kambing lewat belantik, ditawar belantik murah, belantik jualnya mahal. Ya, itu bagian dari tata niaga, tapi memang akhirnya peternak kita jadinya karena latar belakang pendidikannya rendah, tidak menguasai akses informasi, tidak bergabung dalam komunitas, kelompok ataupun koperasi, sehingga mudah dipermainkan gitu loh. Makanya kita berharap bahwa peternak-peternak kita itu ya harus bergabung dalam kelompok ternak, kelompok tani ataupun koperasi sehingga itu paling tidak bisa meningkatkan bargaining position-nya. Contoh di Tanggamus itu kelompok peternak kambing saburai itu di samping kelompok dia juga mempunyai asosiasi peternak. Nah, jadi kalau ada pembeli mau masuk ya itu satu pintu, dia nggak bisa lagi nawar dari kandang ke kandang. Silakan hubungi ini bagian koperasi yang bertanggung jawab terhadap pemasaran sehingga di situ peternak mendapatkan rasa aman bahwa ternaknya akan dijual dengan harga yang baik gitu loh.
Nah, itu manfaatnya untuk kita dalam berkomunitas, masuk dalam koperasi ataupun kelompok. Mudah-mudahan kelompok-kelompok yang lain juga bisa mengikuti untuk meningkatkan bargaining position ini. Kemudian yang ketujuh, fluktuasi harga relatif tajam. Ya, ini kaitannya dengan inelastisitas permintaan. Pada saat produknya banyak, harga langsung turun. Produknya sedikit, harga langsung naik. Nah, ini udah nggak bisa. Ini masih hukum pasar yang bermain di sini ya. Tapi itu memang jadi kendala kita. Yang kedelapan, jumlah produk yang dipasarkan pada umumnya tidak memenuhi skala ekonomi. Nah, ini jumlahnya relatif kecil. Nah, ini kenapa perusahaan peternakan di Indonesia umumnya adalah peternakan rakyat dengan skala kecil, sehingga kurang efisien dalam proses produksi atau pemasaran. Betul, kita sering melihat perusahaan-perusahaan besar di bidang peternakan, tapi jika dibandingkan dengan populasi secara umum, secara total jumlah di kita di Indonesia itu belum seberapa gitu loh ya. Nah, ini memang tantangan kita bahwa kita Indonesia itu negara yang luas, tersebar dalam beribu-ribu pulau, sehingga memang mau tidak mau kita tidak bisa menjangkau. Kenapa? Perusahaan besar pun nggak mungkin dia bisa menjangkau harga yang sama untuk wilayah seluas ini. Sehingga memang kondisi ini dari sisi ekonomi memang punya kelebihan dan kekurangan. Tapi kembali kita sesuai topik, nanti itu kita bahas di lain kesempatan, bahwa memang secara umum kita skala usahanya masih kecil. Produk bersifat generik. Nah, ini. Produk bersifat generik apa? Peternak kita itu memasarkan tanpa melalui proses pengolahan. Nah, ini udah jelas. Padahal seringkali kita sampaikan kalau ingin baik itu ya diolah dulu, atau ya bentuk-bentuk pengolahan ya banyak lah ya. Tapi paling tidak memang saat ini peternak itu belum mau mikir susah. Dia mikirin beternak aja udah susah, ditambah katanya mau ini ya, itu kondisi saat ini. Tapi ya nggak apa-apa. Nah, produk melalui rantai pemasaran yang relatif panjang. Wah, ini ya disinilah kenapa akhirnya terkenal yang namanya belantik sapi, belantik kambing, broker ayam, ya istilah-istilah yang menyebabkan rantai pemasaran itu semakin panjang. Ada belantik tingkat desa, kecamatan, kabupaten, broker sama aja ya. Tapi ya keberadaan mereka itu menguntungkan buat peternak karena peternak akan mudah menjualnya. Tinggal masalahnya ini harga yang didapat kadang memang menurut dari kacamata peternak itu belum bisa memenuhi keinginan mereka. Tapi tanpa adanya belantik-belantik dan broker itu juga peternak akan sulit juga memasarkan produknya. Jadi ya ini rasa-rasa sedep-sedep gimana gitulah hubungan mereka ini. Ya, tapi mudah-mudahan ke depan para belantik dan broker ini juga bisa memikirkan nasib peternaknya. Kemudian yang ke-11, risiko pemasaran relatif tinggi. Nah, ini salah satu kenapa akhirnya belantik itu kadang ini ya risiko pemasaran itu memang tinggi. Ya, karena fluktuasi harga dan sifatnya yang mudah rusak gitu loh. Kan kita nggak mungkin jual susu seminggu kemudian rusak dijual. Kalau nggak kejual kemana? Rugi yang jual, brokernya, distributornya. Peternak nggak nanggung rugi sebab keluar dari kandang, keluar dari rumah peternak itu sudah tanggung jawab pemasaran. Peternak nggak tahu lagi masalah itu gitu. Nah, itu terkait risiko pemasaran. Nah, ini yang perlu disampaikan juga ke peternak terkait produk-produk kita ternyata memang punya masalah risiko yang relatif tinggi gitu loh. Misalnya jualan telur aja. Kalau kita tidak laku dalam 1 minggu, telur itu sudah mulai turun kualitasnya.
pecah kuningnya di dalam segala macam, sehingga mengakibatkan susah jualnya gitu loh. Nah, ini juga jadi perhatian kita semua. Jadi memang kadang belum tentu harga yang tinggi itu juga dinikmati oleh para belantik dan broker, karena disinilah mereka menanggung risiko pemasaran tersebut ya. Oke, jadi udah paham lah ya. Nah, ini perbandingan produk peternakan dengan produk hasil industri. Nah, silahkan dibaca ya. Di sini bisa dilihat perbedaannya. Ini klasifikasi barang konsumsi. Ya, ini terkait barang-barang kita ya. Barang convenient, di mana konsumen akan membeli barang ini di lokasi yang mudah dari sisi jarak dan saran untuk mencapainya. Convenient goods, barang-barang yang mudah didapat. Kemudian barang shopping, nah, ini shopping ini belanja, di mana konsumen dalam membeli lebih teliti dan membandingkan dengan harga dan kualitas barang yang sama. Ya, ini kalau bahasa ibu-ibu ini kan ibu-ibu shopping dulu yuk ya. Shopping dia ke mall, milih baju dari toko ke toko, pilih teliti sana sini, harganya, kualitasnya, akhirnya balik lagi ke toko yang pertama. Nah, itu istilah barang shopping ya seperti ini. Konsumen dalam membeli itu lebih teliti dan membandingkan dengan harga, kualitas yang barang di tempat lain. Ya, itu istilah-istilah yang memang sering dikenal. Jadi ya kita bisa memahaminya. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya. Kemudian barang specialty, barang yang memiliki daya tarik tersendiri. Nah, sehingga konsumen akan membeli secara langsung tanpa melakukan perbandingan dengan toko lain. Wah, apa ini barangnya ya? Ya, itu ya namanya spesial lah ya. Mungkin dia lebih sifatnya kesenangan. Biasanya seperti itu. Daya tariknya itu khusus. Tidak semua orang suka. Beda dengan convenient good. Butuh orang ya. Jadi ini barang-barang contoh klasifikasi barang konsumsi. Ini ciri-cirinya, kita lihat ciri-ciri barang convenient, silahkan dibaca. Harga barang tidak terlalu tinggi, terjangkau di masyarakat berarti. Harga dan kualitas barang relatif standar, sama lah ya. Jadi tidak diperlukan kalian khusus untuk menjual. Nah, kebutuhan konsumen terhadap barang continue. Nah, sehingga diperlukan persediaan yang terus-menerus. Nah, ini kata kuncinya di sini convenient itu. Terjadi persaingan yang kuat dan ketat antara penjual sehingga di sini keterampilan pelayanan yang diperlukan untuk eksistensi pedagang atau penjual. Itu convenient ya. Kalau yang shopping ada dasar atau kriteria untuk memutuskan pembelian, yaitu berdasarkan harga, kualitas, corak, model, dan selera. Biasanya memerlukan sejumlah pengeluaran yang relatif besar untuk membelinya. Masalah brand atau merek tidak begitu diperhatikan. Konsumen mengadakan perbandingan antara satu tempat dengan tempat lainnya ketika membeli. Ya, ini seperti tadi dijelaskan, shopping ini ya intinya ya cuma membandingkan jauh, balik lagi ke depan. Kemudian barang specialty. Nah, ini contohnya adanya iklan atau promosi untuk barang tersebut. Memiliki brand atau label. Pada umumnya, konsumen akan mengeluarkan sejumlah besar uang untuk membeli barang tersebut. Maksudnya sejumlah besar uang, mungkin barang ini sama, ya. Tapi karena adanya brand dan lain-lain, akhirnya uangnya lebih dikeluarkan dibanding barang yang sejenis. Golongan barang spesialis ini tidak begitu jelas dan valid, serta gunakan diterima secara meluas. Jadi memang nggak jelas ya, namanya kesukaan ya emang nggak bisa diinikan ya. Tapi ini ada dalam sistem pemasaran tata niaga, ini memang ada barang-barang yang seperti ini. Nah, ini berdasarkan output suatu perusahaan peternakan. Jadi barang-barang semua tadi kalau kita bicara kembali ke dunia kita, ke dunia peternakan, apa saja barang-barang yang dilakukan, apa barang-barang yang dijual di kita, ya ini masuknya semua dalam kategori sini. Keluar dari sini itu ya tidak bisa kita sebut dalam dunia peternakan.
Mungkin nanti kalau kurang bisa ditambahkan ya. Yang pertama itu adalah pembibitan. Nah, ini output dari usaha peternakan itu pembibitan. Apa pembibitan? Ya ada bibit ayam, bibit sapi, bibit kambing ya, istilahnya seperti itu ya. Kemudian usaha penggemukan, feedlot. Ini jelas ya, nanti kalian sudah ini bisa dilihat. Penggemukan sapi, penggemukan kambing, pembesaran ayam. Ayam itu termasuk penggemukan kalau kita pelihara dari DOC sampai hasil itu ya. Cuma istilahnya mungkin yang beda. Usaha makanan ternak. Ini pakan ya, pakan ternak. Pengolahan hasil peternakan. Apa saja hasil peternakan? Nah, ini. Kemudian usaha mesin-mesin peternakan, alat dan mesin ini ya. Dan yang keenam, usaha pemasaran hasil peternakan. Nah, ini usaha pemasarannya yang masuk konteks ini. Jadi beda dengan yang poin 4. Di situ di pengolahan, di sini di pemasaran. Nah, mungkin kalian dapat membaca dengan detail lagi presentasi yang telah saya sampaikan. Materinya sudah disiapkan. Jadi kurang lebihnya pertemuan penjelasan kali ini Bapak cukupkan. Sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.